Dari ujung timur Indonesia, sebuah kabar besar datang. Papua, yang selama ini lebih dikenal karena keindahan alam dan kekayaan tambangnya, kini tengah diproyeksikan menjadi pusat lumbung pangan nasional. Bukan wacana kosong, pemerintah sudah merancang strategi besar untuk membangun infrastruktur pertanian dan logistik di sana. Jika ini berhasil, Papua tak hanya menjadi pilar pangan Indonesia, tapi juga harapan baru bagi dunia dalam menghadapi krisis pangan global. Selama beberapa dekade, Papua sering dianggap tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Padahal, wilayah ini memiliki potensi lahan subur yang sangat luas dan belum tergarap maksimal. Dengan jumlah penduduk yang masih relatif rendah, tekanan terhadap sumber daya pun lebih kecil dibanding wilayah lain. Dalam beberapa tahun terakhir, krisis pangan global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan disrupsi logistik internasional mendorong banyak negara untuk mencari solusi jangka panjang. Indonesia, sebagai negara agraris, mulai menyadari bahwa kunci masa depan ketahanan pangan ada di daerah yang selama ini luput dari perhatian. Salah satunya adalah Papua. Data dari Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa Papua memiliki potensi jutaan hektar lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya. Lahan-lahan ini sebagian besar masih alami, belum tercemar bahan kimia, dan sangat cocok untuk pertanian organik berskala besar. Pemerintah pusat kini menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan pangan berbasis kawasan. Konsepnya bukan sekadar membangun sawah, tapi menciptakan ekosistem pertanian yang terpadu dari hulu ke hilir, dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Pada tahun 2025, Presiden RI bersama Menteri Pertanian secara resmi meluncurkan program Lumbung Pangan Nasional Papua di Kabupaten Merauke. Ini bukan proyek pertama, namun kali ini skalanya jauh lebih besar. Dengan menggandeng TNI, BUMN, dan investor swasta, pemerintah membidik perluasan lahan padi hingga ratusan ribu hektar. Salah satu komponen penting dari proyek ini adalah pembangunan irigasi skala besar. Infrastruktur bendungan dan saluran air akan dibangun untuk menjamin suplai air sepanjang tahun. Ini mengatasi salah satu tantangan utama pertanian di Papua. Musim kering yang panjang dan tidak menentu. Tak hanya infrastruktur fisik, pemerintah juga mengirimkan tim pelatih dari Balai Pelatihan Pertanian untuk mendampingi petani lokal. Teknologi pertanian modern mulai diperkenalkan, termasuk drone pemantau lahan, pupuk organik cerdas, dan sistem pertanian presisi. Yang membuat proyek ini makin menarik adalah keterlibatan masyarakat adat Papua secara aktif. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merancang sistem pertanian yang sesuai dengan nilai budaya dan kondisi lingkungan setempat. Proyek ini diharapkan bukan hanya menyelesaikan krisis pangan, tetapi juga menjadi model pembangunan inklusif di wilayah timur Indonesia. Secara geopolitik, pembangunan lumbung pangan di Papua merupakan bentuk afirmasi bahwa wilayah ini adalah bagian integral dari strategi nasional. Di tengah narasi separatisme yang kerap muncul, proyek ini menjadi penegasan bahwa Papua punya peran strategis dalam visi besar Indonesia sebagai kekuatan regional di bidang pangan. Dari perspektif ekonomi, potensi Papua tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan domestik, tapi juga ekspor. Dengan pelabuhan laut dalam yang tersedia, hasil produksi bisa dikirim ke Australia, Pasifik Selatan, bahkan Afrika, yang saat ini menghadapi krisis pangan kronis. Strategi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional seperti ASEAN dan G20. Saat negara-negara lain berjuang mengatasi kekurangan pangan, Indonesia tampil sebagai negara yang tak hanya swasembada, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan global. Ini adalah soft power baru yang sangat kuat. Di sisi lain, kebangkitan Papua sebagai sentra pangan juga akan menarik investasi asing. Investor dari Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan sudah menunjukkan ketertarikan terhadap pengembangan agribisnis di wilayah ini. Ini membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Untuk Indonesia, ini adalah loncatan besar dalam pemerataan pembangunan. Papua yang selama ini dianggap pinggiran, kini menjadi pusat perhatian. Kesejahteraan petani meningkat, infrastruktur berkembang, dan akses pendidikan serta kesehatan turut membaik seiring proyek berjalan. Produksi pangan yang meningkat dari Papua
juga akan menurunkan ketergantungan pada daerah sentral lama seperti Jawa dan Sumatera yang mulai mengalami penurunan daya dukung lingkungan. Ini adalah bentuk redistribusi beban ekologis dan ekonomi secara nasional. Secara global, langkah Indonesia ini menjadi sinyal bahwa negara tropis bisa berkontribusi signifikan dalam peta pangan dunia. Negara-negara di kawasan Khatulistiwa yang selama ini dianggap penerima bantuan bisa menjadi penyuplai utama pangan dengan pendekatan yang tepat. Terakhir, proyek ini juga berdampak positif terhadap perubahan iklim. Dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan dan menghindari deforestasi, Indonesia membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak harus bertentangan dengan konservasi. Kedepan, proyek Lumbung Pangan Papua akan terus diperluas ke wilayah-wilayah lain, seperti Nabire, Jayapura, dan Kerom. Pemerintah menargetkan tambahan 100.000 hektar lahan produktif hingga tahun 2030. Investasi juga akan diperkuat dengan pendirian pabrik pengolahan hasil pertanian, gudang penyimpanan modern, dan sistem distribusi berbasis digital. Ini memastikan bahwa hasil panen tidak terbuang dan harga tetap stabil. Program pendidikan dan pelatihan akan diperluas agar generasi muda Papua tertarik menjadi petani modern. Dengan dukungan teknologi dan pasar yang menjanjikan, sektor pertanian di Papua akan menjadi magnet bagi wirausaha muda. Pemerintah juga akan mendorong diplomasi pangan melalui ekspor komoditas unggulan ke negara-negara mitra dagang. Dengan reputasi sebagai negara agraris tropis yang produktif, Indonesia akan semakin kuat dalam negosiasi ekonomi regional dan global. Dari timur Indonesia, harapan baru tumbuh. Papua bukan hanya bangkit, tapi memimpin. Lumbung pangan yang dibangun di sana bukan sekadar proyek, tapi simbol bahwa Indonesia siap berdikari dalam urusan pangan. Langkah membangun ribuan gudang pangan ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia sedang serius mewujudkan kedaulatan pangan. Tidak lagi tergantung pada impor, tidak lagi dikendalikan pasar global. Ini adalah kebangkitan pertanian Indonesia dari akar rumput hingga ke panggung dunia. Mari kita dukung upaya besar ini dengan menyebarkan informasi positif secara luas, mengangkat kisah inspiratif para petani dan masyarakat adat Papua yang berjuang membangun masa depan dari tanah mereka sendiri, serta terus mendorong pemerintah dan semua pemangku kepentingan agar memberikan perhatian, pendampingan, serta investasi yang berkelanjutan demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang adil dan merata dari ujung timur Indonesia. Jika Anda percaya bahwa masa depan Indonesia dimulai dari pinggiran, dari tanah yang selama ini tak terdengar suaranya, maka Papua adalah jawabannya. Klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda, mampukah Papua menjadi pusat pangan dunia?